Boleh baca doa dulu? Silakan. Sebelum mulai dari baca doa dulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Baik, sekarang Ibu akan absen kalian tapi dengan absen yang berbeda. Kalau minggu kemarin dengan absen kalau misalkan Ibu panggil namanya sesiang ini Ibu harus bilang hadir. Kalau sekarang Ibu minta kalian absen dengan quotes of the day. Kalian sudah paham kan? Oke. Sekarang Ibu mulai absen ya. Sandi. Sandi. Oke. Selanjutnya Muhammad Akbar. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya Irfan. Oke, Aldi. Oke. Selanjutnya Siti Nur Selma. Belajar mengamalkan segalanya, tapi segalanya dimulai dari belajar. Oke, bagus. Selanjutnya Gita Susilawati. Jangan pernah menyerah pada hal yang benar-benar ingin Anda lakukan. Orang yang lebih besar lebih kuat daripada mereka yang memiliki semua fakta. Oke, tangan. Ampal. Iqbal. Maaf. Bukan pencipta bagian, bagian bukan pencipta sempurna. Oke. Suaranya kencang ya, suaranya keluarin ya. Siti Elsa. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Oke. Muhammad Adi Purnama yang kencang. Pikiranmu adalah kekuatan yang bisa menggunakan ilmu. Oke, tangan. Muhammad Syahul. Kesuksesan adalah perjalanan menuju yang aku. Oke, tangan. Muhammad Khairul Anam. Hargai proses bukan hanya hasilnya. Iya. Muhammad Rizky Maulana. Membiarkan gambaran menjadikan semangat kita. Oke. Yaman Surya Jatmiko. Selalu semangat. Oke. Simple. Anwar. Yang kencang Bang. Masa depan adalah menjadi mereka yang percaya pada keindahan mimpi mereka. Oke. Ali Pudini. Jangan pernah biarkan kesalahan menghalangi pendidikanmu. Oke. Udah ya semuanya. Ini ada yang udah hadir. Kemana? Teman kalian? Udah tahu? Oh ya. Pelajaran hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur
dan sesuai kaidah. Itu tujuan pembelajarannya. Sekarang kita ke pembelajaran. Kalian masih ingat nggak pembelajaran minggu kemarin itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Oh iya bagus, Susi berarti dia daya ingatnya kuat ya, dia bisa ingat yang lainnya. Ingat kemarin pembelajaran apa? Ingat kan ya? Oke, sekarang kita temanya asik membuat cerita. Nah di sini ada yang suka buat cerita nggak? Enggak? Kenapa? Alasannya? Nggak suka. Oke. Terus yang kalian tahu cerita-cerita apa saja? Cerita rakyat tentang apa saja? Enggak sini. Cerita rakyat tentang apa saja yang kalian tahu? Beda, itu kasih tahu. Ada seorang anak yang durhaka dan dia dikutuk oleh ibunya jadi batu. Cerita apa itu? Oke, dari mana hal ibunda? Cerita ibunda dari mana? Ada dari Sumatera Barat. Terus cerita-cerita rakyat apa lagi yang kalian tahu selain Malin Kundang? Kan banyak ya cerita-cerita rakyat. Cerita apa lagi yang kalian ketahui selain Malin Kundang? Tangkuban Perahu. Tokohnya siapa dari Tangkuban Perahu? Iya, Sangkuriang. Terus alur ceritanya tentang apa itu Sangkuriang? Ngajuan perahu gitu. Yang seorang anak yang jatuh cinta kepada ibunya. Iya, betul ya. Next siapa? Nengita. Selamat kita. Bagus ya. Terus itu cerita Sangkuriang dari mana asalnya? Iya, dari Bandung. Provinsi Bandung itu apa? Provinsi ya, bagus. Yang lainnya? Cerita apa lagi? Banyak ya cerita dan cerita rakyat. Ada Danau Toba. Danau Toba ada yang pernah dengar? Danau Toba dari mana? Cerita rakyat dari mana itu? Iya, enggak apa-apa ya. Sekarang kita lanjut ke tema kita saat ini. Asiknya membuat cerita. Nih ya, ibu punya cerita. Gini aja ya, medianin ini. Sepeda merah Jono. Sepeda merah Jono. Kalian simak, kalian dengarkan. Nanti di akhir ada pertanyaan dan ada diskusi. Simak baik-baik. Kalau misalkan suara ibu kurang jelas atau kurang lengkap, kalian boleh minta diulang kembali. Oke, sekarang ibu mulai bercerita. Sepeda merah Jono. Jono sangat menyayangi sepeda merahnya. Setiap sore dia mengayuhnya mengelilingi desa. Sepeda itu adalah temannya, saksi bisu setiap petualangan. Suatu hari saat melintasi jembatan sungai, ban sepeda Jono bocor. Jono berusaha memperbaikinya, tapi ia tidak tahu caranya. Hari semakin gelap dan rasa putus asa mulai menyelimutinya. Tiba-tiba seorang kakek tua berjalan mendekat. Ia membawa tas alat dan senyumnya ramah. "Butuh bantuan, Nak?" tanyanya. Kakek itu dengan cekatan menambal ban sepeda Jono. Mereka berdua tidak banyak bicara, tapi kehangatan yang terasa. Setelah selesai, Jono mengucapkan terima kasih. "Sepedamu ini kuat, sama sepertimu," kata kakek itu sambil memeluk pundak Jono. Nah, kalian tadi kan sudah dengar
Yang jelasin ya tentang cerita sepeda Jono. Tokoh yang ada dalam cerita sepeda Jono itu siapa? Tokohnya sepeda merah gitu. Jono. Hah? Ya. Tokohnya Ah, iya, Jono ya. sepeda. Ini sepeda merah Jono. Tokohnya menceritakan tentang sepeda Jono yang bocor. Itu tokohnya. Jadi alur ceritanya, kalau misalkan latar alur sama latar itu bisa menunjukkan tempat, waktu, dan sebagainya ya. Terus ini di sini siapa yang menolong Jono? Oke, iya betul. Berarti kalian bisa menyimak ya. Terus di sini apa sih pengalaman berharga yang Jono dapat dari bocornya ban sepeda ini? Pengalaman berharga yang Jono dapat dari sepeda ini setelah dia bertemu dengan kakek yang baik hati dan ramah. Terus Jono tidak tahu caranya bagaimana bisa menambal ban sepedanya. Terus apa itu yang diambil dari cerita sepeda merah Jono? Sepeda ini kuat seperti dirimu. Oke, nggak apa-apa, kita ambil. Ya bagus, Alipur ini ya bagus ya. Jadi antara kolaborasi kamu dengan ibu bisa nyambung. Yang lainnya apa? Jangan cuma ini, jangan cuma semuanya. Ibu minta kalian bisa mengumpulkan pendapat. Gimana dengan cerita Jono ini? Ayo, Neng Elsa, itu apa? Itu apel. So, ini sama aja memasak kemampuan berpikir kalian biar cepat. Apa? Karena ini ibu nggak pakai media video ya, karena kita sedang ini mati lampu nggak sinyal. Jadi ini pakai ibu membacakan cerita saja. Apa? Ayo, siapa lagi? Ini sebelah sini. Iqbal. Apa nih? Yang pelajaran berharga yang Jono dapat dari ban sepedanya bocor. Jangan dulu main sepeda. Dia ketemu dengan kakek. Apa? Ya, bertemu orang baik. Terus apa lagi? Ini si sama apa pendapat sini? Tentang ini. Oke ya, ibu jelasin pengalaman berharga. Bocornya ban sepeda Jono dibantuin sama kakek itu pengalaman berharga itu bahwa kebaikan sekecil apapun itu akan membuat perjalanan kita menjadi indah. Jadi perjalanan si Jono ini, dia walaupun misalkan dia sedih tuh di tengah perjalanan karena sore dia harus banyak bocor, terus nggak ada orang, tapi ternyata ada seorang kakek yang baik hati dan ramah yang mau membantu dia. Dan Jono berpikir pengalaman berharga saya itu, kebahagiaan itu tidak hanya disekelilingi atau diukur dengan uang, tapi kebahagiaan juga bisa dengan hal yang kecil. Hal yang kecil itu yaitu bertemu dengan seorang kakek tua yang baik hati. Jadi pengalaman dia itu menjadi lebih indah. Jadi walaupun dia malam-malam atau sore-sore dia kebingungan ban sepedanya bocor, tapi sepulangnya dia dari nambal ban bocor sama si kakek itu, dia merasa senang, dia bahagia. Jadi pengalaman indah menurut Jono itu seperti itu. Gimana? Kalian sudah bisa memahami? Dari asiknya membuat cerita itu adalah sebuah cerita itu harus
nilai budaya, nilai moral atau kebenaran yang lebih mendalam yang disampaikan secara ringkas dan jelas di bagian akhir cerita untuk memberikan kepada pembacanya. Seperti itu kesimpulannya. Kesimpulan dari tema asiknya membuat cerita. Oke, sekarang tugas diskusi. Ibu minta kalian membuat cerita pendek, bebas ya, tentang apa aja. Di cerita kalian yang
Udah belum? Terus kalian coba Selma baca. Yang baca itu apa? Tulis. Kesalahan apa yang kalian lakukan hari ini? Siti udah? Kesalahan apa yang kalian lakukan hari ini? Udah belum? Ditulis. Udah? Kebaikan apa yang kalian lakukan hari ini? Yang kedua, kebaikan apa yang kalian lakukan hari ini? Nomor 2, ya. Kebaikan apa yang kalian lakukan hari ini? Kalian tulis, kalian yang nulis, kalian yang baca. Yang ketiga, apa yang membuat kalian bahagia hari ini? Yang keempat, siapa yang membuat kalian tersenyum hari ini? Silakan kalian baca sendiri, tulis sendiri.